Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia, nikmat, anugerah kepada kita. Tidak ada yang mampu menyamai pemberian Allah. Tidak akan ada yang pernah bisa mendekati pemberian Allah kepada kita. Dan tidak mungkin ada yang bisa melampaui pemberian Allah kepada kita. Kita dikasih uang oleh seseorang, senang sekali rasanya. Kita bilang terima kasih. Makasih ya, makasih. Lalu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita nilai daripada nikmat yang tidak ada bandingannya itu, kadang orang tidak tahu diri, lupa diri, menganggap itu adalah kewajiban Allah memberikan nikmat kepada kita. Allah suka-suka saja kalau mau memberi, mengambil, meniadakan, menghidupkan, bahkan mematikan. Maka kita ini sebagai hamba, status kita sebagai hamba itu permanen sifatnya. Sifat kita sebagai hamba itu statusnya permanen. Orang bisa statusnya itu janda, duda, lajang, kawin, bisa berubah, bisa berpindah, bisa berganti, bisa berubah. Tetapi status kita sebagai hamba Allah itu permanen sifatnya. Mau dia pejabat, mau dia ustadz, mau dia tukang parkir, mau dia seorang suami, apapun dan siapapun, bagaimanapun, sampai kapanpun, tetap kita adalah Abdullah min ibadillah. Kita adalah satu daripada hamba-hamba Allah di antara miliaran hamba-hamba Allah yang lain. Makanya tetamu-tetamu Allah di tanah suci itu disebut doifun min duyufir rahman, tamu di antara tamu-tamu Allah yang jumlahnya tidak ada batasnya. Itu kita tidak pernah tahu berapa orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kadang data spesifik detailnya itu saking banyak dan begitu berminatnya orang ke sana. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sebelum sama-sama kita mulai, tiang mohon izin menyampaikan permohonan maaf kepada pertama rekan-rekan DKM dan jamaah secara umum. Hampir 3 pekan ini yang tidak pernah kelihatan karena izin memang harus bolak-balik rumah sakit mendampingi orang tua yang sedang mendapat rahmat dan ujian sakit. Kemarin Tuan Guru Karim datang ke rumah bilang begini, ini Ustaz Arif sedang mempraktekkan ilmu sabar. Sering nasihati orang sabar, mengingatkan orang untuk sabar. Ada kalanya kita diuji dengan ucapan kita, dan begitulah keadaannya, sehingga hampir 3 pekan ini tiang jarang, bahkan sangat jarang
aktif membersamai teman-teman DKM di masjid, termasuk kajian-kajian. Maka kepada siapapun jamaah kita yang sakit di rumah dan di rumah sakit, semuanya saja kita bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah. Jadi jamaah sekalian, kita ini kadang perlu wisata rohani. Wisata rohani itu bukan ke Gili Trawangan, bukan ke Senggigi, itu healing, rekreasi, wisata badan itu. Wisata rohani itu setidaknya beralamatkan 3 tempat. 1, rumah sakit. Kenapa dikatakan wisata rohani? Karena rohani kita dipaksa untuk menyadari, memahami, memaknai betapa karunia sehat itu mahal. Ya bayangkan, hampir di setiap bangsal koridor teras itu ada keluarga pasien yang menunggui keluarganya. Saya curiga, saya belum sempat googling Ustaz Faisal, saya curiga kata pasien itu diambil dari kata patient. Patient bukan patient, tapi patient. Patient itu artinya bahasa Inggris itu artinya sabar. Be patient. Jadi sabarlah. Patient jadi pasien bahasa Indonesia. Maka pasien itu dituntut untuk sabar lebih daripada umumnya orang normal, orang sehat. Yang menunggui juga tidak kalah harus bersabar menghadapi, menemani pasien yang sedang mengidap penyakit tertentu. Jadi wisata rohani pertama itu bernama rumah sakit. Jadi sesekali perlu kadang masuk rumah sakit. Kalaupun nggak masuk, di seberang masjid kita ini rumah sakit. Dan memang saya melatih diri saya, Bapak Ibu, setiap masuk lewat rumah sakit itu kita baca doa Allahumma shfi maradhana warham mautana. Rumah sakit manapun lah, puskesmas, rumah sakit, klinik, RSUP, RS kota, karena kita tidak tahu betapa banyak pasien yang sedang terkapar, terbaring menghadapi ujian. Dan hampir saya bisa katakan doa-doa munajat orang di rumah sakit itu tidak kalah khusyuknya dengan doa orang yang ada di masjid. Bisa jadi doa orang di rumah sakit itu ada sebagian yang mungkin mengalahkan kekhusyuan daripada doa-doa yang ada di masjid. Ini wisata rohani pertama, wisata hati pertama. Yang kedua adalah penjara. Penjara itu adalah bagian daripada wisata kolbu, wisata rohani untuk memaknai nikmat bebas. Ya Bapak Ibu, di sini saya ya dari rumah nggak ada yang menghalangi, yang memantau, mengawasi. Awas kalau ke masjid, hati-hati. Ya. Ancaman ke masjid itu kan paling seminimal-minimalnya hilang sandal. Dan itu simpel saja, tidak masalah. Ya, yang agak repot sedikit kalau hilang motornya. Tetapi nyaris tidak ada tantangan kita. Bayangkan saudara-saudara kita yang berada di bui, di sel, itu nikmat bebasnya tersandra, terbatasi. Ada waktu dia boleh keluar, dia berjemur, dia olahraga, dia kerja. Lalu jam tertentu ada bel, dia harus masuk, dia harus tidur. Sungguh sangat membosankan mungkin kalau kita yang berada di posisi seperti itu. Maka wisata hati, kalbu, rohani kita itu bernama penjara, alamatnya yang kedua. Yang ketiga, tidak lain tidak bukan adalah makam, pemakaman, makbaroh, ya, rumah masa depan kita semuanya.
Jadi banyak tempat itu menamai makam itu rumah masa depan, karena itu real sesuatu yang hampir pasti. Nah, cuma selalu yang mengingatkan, ada orang yang memang tidak sempat dimakamkan, ada yang tenggelam di tengah laut sehingga jasadnya tidak ditemukan, akhirnya tidak dikuburkan. Ada yang hancur berkeping-keping di udara ketika pesawatnya meledak, ya tidak sempat dimakamkan. Bahkan kalau ada jasad yang ditemukan walaupun itu bagian jarinya saja dan itu diyakini adalah fulan atau fulanah, maka memang baiknya dia dimakamkan, dikuburkan selayaknya jasad utuh sebagai penanda itu adalah pemakamannya. Jadi ini yang paling tidak ada pilihan lain. Kalau orang sakit ada kemungkinan sehat, orang masuk penjara ada kemungkinan dia bebas. Tapi kalau orang mati, ya, belumlah kita dengar ada orang habis dimakamkan dia hidup lagi, itu 0,000 bahkan sekian persen, bahkan mustahil. Jadi mereka yang sudah di bawah tanah itu tidak mendapat kesempatan. Maka yang ingin mulai kajian kita pada malam ini dengan sama-sama mencermati bagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihah wal faraq. Dua nikmat karunia anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sering manusia terpedaya, tertipu, lengah darinya adalah nikmat sehat dan nikmat sempat atau waktu luang. Orang kalau sudah terbiasa ketika masa sehatnya rajin ibadah Bapak Ibu, ketika masa longgar luang sempatnya rajin ibadah, sampai pada suatu keadaan sampai usia sekian ternyata dia sakit. Sakitnya dia menghalangi dia untuk bisa normal ibadah sebagaimana biasa. Kesibukannya yang sangat sibuk ini perlu ada pembahasan khusus sehingga membatasi dia untuk tidak melakukan apa yang selama ini diistiqomahi. Itu kalau dalam surat At-Tin tafsir falahum ajrun ghairu mamnun, itu orang-orang yang innalladzina amanu wa amilus sholihat, orang yang beriman kalau dia melakukan amal soleh itu dia harus optimis, bahagia, bersyukur. Syaratnya apa? Selama sehat dan sempat dia istiqomah melakukan kebaikan. Sholat duha nggak putus, puasa sunnah nggak putus, ngaji rajin, hadiri pengajian, majelis taklim rutin. Ternyata suatu saat kita sakit, maka dalam salah satu tafsir itu dikatakan falahum ajrun ghairu mamnun, maka dia akan tetap mendapatkan pahala sebagaimana kebiasaannya melakukan ibadah itu tanpa terputus. Itu kita kalau kaitkan dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, dua nikmat yang sering orang terpedaya, tertipu darinya karena sering dilupakan, dianggap remeh, itu adalah kesehatan dan waktu luang. Kita baru menganggap waktu itu mahal ketika sibuk kita itu mengalahkan waktu kita. Kita menganggap sehat itu sebagai sesuatu yang sangat mahal ketika sakit menghampiri kita. Ya. As-sihhatu tajun ala ru'usi asyiha la yaroha ilal maradha. Sehat dan kesehatan itu adalah mahkota, bagai laksana mahkota di atas kepala kita yang tidak kita mampu melihatnya. Kita nggak sadar kita ini sedang pakai mahkota Bapak Ibu. Ya secara fisik kita pakai peci, kita pakai mukena, ada yang nggak pakai apa-apa di atas kepalanya. Sebenarnya kita sedang dimahkotai kesehatan oleh Allah, tapi kita nggak sadar. Kita sebenarnya orang yang sangat beruntung, orang yang sangat harusnya banyak bersyukur. Tapi kita baru menyadari mahkota itu ada di kepala kita ketika kita baru makan. Oh ternyata makan banyak itu nikmat, bisa makan beraneka macam jenis varian itu nikmat.
Duduk itu nikmat, berdiri itu nikmat. Makanya usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Al-Fakir mengingatkan diri pribadi dan kita semuanya, mumpung kita masih sehat dan sempat, mari isi dengan kebaikan dan ketaatan. Ya, mumpung mahal. Ya, sehat sempat itu sangat mahal. Masyarul muslimin rahimakumullah, kita coba masuk kajian akhlak kita dengan mentadaburi, belajar tentang satu ayat yang dalam Al-Quran dikatakan sebagai nyawanya Al-Quran, disebut dan dikatakan sebagai ayat paling agung, paling istimewa karena cakupannya sangat padat, yaitu ayat kursi. Ayat kursi ini 255 dalam surat Al-Baqarah, terdiri dari 9 kalimat. Ya, satu ayat tapi 9 kalimat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. 9 kalimat dalam satu ayat. Kita perlu kadang diingatkan dan saling mengingatkan tentang ada beberapa keunikan dalam ulumul Quran. Dalam Al-Quran terdapat 114 surat, yang ada satu surat itu tidak mutlak namanya hanya satu saja. Ya, contoh Al-Ikhlas itu adalah Qul huwallahu ahad. Tetapi nama lain daripada Al-Ikhlas itu adalah surat Tauhid atau surat Al-Ahad atau surat As-Somad. Itu sebutan-sebutan dalam surat Al-Quran. Kita perlu tahu lah. Ada namanya surat Ghafir. Ghafir itu nama lainnya di sebagian percetakan Al-Quran disebut sebagai Al-Mu'min. Surat Al-Mu'min, orang yang beriman. Ghafir artinya Allah yang maha pengampun. Jadi kalau kita nanti suatu saat beli Quran, Bapak Ibu, wah saya periksa Quran ini jangan-jangan Quran palsu, ini jangan-jangan Quran sesat, ini jangan-jangan Qurannya orang Syiah, jangan-jangannya kurang-kurang apalah macam-macam. Hanya dibuka, dia periksa, dia temukan surat Ghafir. Wah, enggak ada surat Ghafir ini, adanya Mukmin. Atau kebalikannya, dia taunya Mukmin, enggak tahu nama lainnya adalah Ghafir. Nah, pengetahuan semacam ini sangat dasar sekali dan idealnya kita tahu. Ada namanya surat Al-Mulk, ya, Al-Mulk. Tapi ada juga yang menyebut bahkan tulis Tabarok, Tabarakalladzi, itu ada juga. Ya. Jadi kita perlu tahu juga. Nanti ada juga ada surat yang memang harokatnya itu bisa dua. Contohnya Al-Mujadalah sama Al-Mujadilah. Dua-duanya benar. Al-Mujadilah artinya wanita yang mendebat, yang menggugat, perempuan yang menggugat. Al-Mujadalah namanya artinya perdebatan atau gugatan. Dua-duanya benar. Misalnya suatu saat kita ada acara, Ustaz Faisal sering jadi MC-nya Pemda yang akan membacaan ayat suci Al-Quran, yang akan dibacakan oleh Ustaz Yosal, yang akan membacakan surat Al-Mujadalah. Ada yang berdehem Mujadalah katanya Ustaz, tapi tidak tahu Mujadilah. Yang berdehem ini kadang tidak tahu. Nah, itu secara umum kita perlu tahu beberapa penamaan dalam Al-Quran yang tidak dia mutlak hanya satu penamaan. Baik, ayat kursi ini Bapak Ibu itu 9 kalimat ya, tadi sudah kita bacakan. 9 kalimat ini susunannya itu kalau kita kaji secara logika itu kita terperangah, kita itu terkejut, takjub, ini keren banget nih bahasanya lah begitu. Ini kalau enggak Allah yang berfirman ini kayaknya enggak begini dah susunannya. 9 kalimat dalam surat
dalam ayat kursi ini 255 surat Al-Baqarah itu indah sekali. Jadi kalau kita susun ya ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ini kan angka ganjil. Angka ganjil itu mesti ada angka tengahnya. 1 sama 9, awal sama akhir. 2 sama 8, 3 sama 7, 6 sama 4. Yang sendiri apa? 5. Jadi Masya Allah ya, kita lihat 9 ini semuanya punya pasangan, tapi ada senternya. Yang 1 dan 9 itu dia terkait, 2 sama 8 dia terkait, 7 sama 3 dia terkait, 4 sama 6 dia terkait, 5 ini sendiri. Itu penyair mana yang kira-kira kepikiran untuk menyusun susunan seperti itu kalau bukan Allah Al-Alim Al-Hakim, kalau bukan Allah yang maha tahu, yang maha bijaksana ya. Ini luar biasa. Makanya kita ini jangan sok tahu sama takdir Allah itu, kita tidak pernah tahu ya. Ada orang bilang begini nih, adil nggak sih Allah ya, adil nggak Allah itu menghukum seseorang di neraka? Karena neraka ini kan ya, ada yang selama-lamanya, ada yang sebentar lalu dia dimasukkan ke surga. Tapi sesebentar-sebentarnya kan janganlah pernah mau ya. Sesingkat-singkatnya di surga jangan pernah mau. Jangan pernah ada anggapan saya pengen ke surga sehari dah, ke neraka sehari. Pengen pengalaman, merasakan sensasi dan adrenalin saya terpacu, karena saya selama hidup nih biasa naik gunung, saya biasa lari maraton, saya biasanya panjat tebing dan sebagainya. Jangan, sedetik sejam hitungan akhirat itu kita tidak pernah tahu tuh hakikatnya dan perih siksanya bagaimana. Jadi kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu keputusannya, takdirnya itu tidak boleh didebat sebenarnya. Tidak boleh kita curiga, nggak boleh kita suuzon, kita terima, kita jalani. Ada orang bilang begini, adil nggak sih Allah Subhanahu wa taala yang katanya maha pengasih, maha pemurah itu menghukum orang selama-lamanya di neraka hanya karena bermaksiat 70 tahun. Ada orang hidup di dunia, seumur hidupnya dia bermaksiat, usianya 70 tahun. Kok dihukumnya selama-lamanya di akhirat? Adil nggak itu? Kalau jawab pertanyaan begini itu ndak usah pakai dalil. Kadang kita pakai dalil, qala Allah Ta'ala, ndak didengar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ndak mati deh. Kita balikin begini. Adil nggak ya dalam hidup ini? Ada orang trek-trekan, balapan liar, dia awur-awuran lah naik motor 10 menit, cuma 10 menit, tapi dalam 10 menit itu dia kecelakaan, patah, gegar otak sampai diamputasi. Naudzubillah, naudzubillah. Misalnya, adil nggak 10 menitnya itu menghancurkan seluruh hidupnya? Paham nggak maksudnya di sini? Ada orang bermaksiat 70 tahun lalu dia dihukum karena sebab maksiatnya itu di neraka selama-lamanya. Kita bilang saja, adil nggak hidup ini? Ada orang cuma trek-trekan, balapan liar 10 menit nih, dari mungkin sisa usianya nanti 50-60 tahun, tapi yang 10 menit itu menghancurkan masa depannya. Kakinya diamputasi, dia gegar otak. Itu cara mikir kita. Jadi kita jangan pernah menuduh, berprasangka dan mencurigai setiap takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi
ada yang memang hanya sebentar bisa mengakibatkan dan berakibat sangat panjang. 10 menit kecelakaan fatal, sisa hidupnya sangat menyusahkannya. Begitu juga dan demikian juga hidup, ya. Kita hidup ini masya Allah ya, masya Allah, hidup ini kita kalau lahir itu kan jelas ya, di KTP kita ini kita baru tahu tanggal kita meninggal itu nanti di batu nisan. Tapi kalau TTL itu tanggal, tempat dan tanggal lahir itu jelas. TTM, tempat dan tanggal mati, ini tidak ada yang tahu. Nah, dan inti daripada surat ayat kursi yang kita bahas dalam Al-Baqarah 255 ini adalah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ini syarat mutlak Allah itu pantas disebut Tuhan. Allah itu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah itu tahu apa yang masa lalu, apa yang masa akan datang. Allah itu tahu apa yang ada di belakang mereka, ada yang di depan mereka. Kalau kita punya syarat ini, bolehlah ngaku-ngaku sedikit sebagai Tuhan. Baru boleh, belum harus ya. Kalau Allah ini pantas, layak, wajib dirinya menjadi Tuhan itu karena ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, itu ada di tengah-tengah daripada 9 kalimat dalam ayat kursi itu. Nanti mungkin ada kesempatan lain kita bahas ya, bagaimana relasi hubungan ayat kalimat pertama dengan kalimat 9, 2 sama 8, 7 sama 3, 6 sama 4 dan 5 itu sendiri berdiri ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang di depan mereka, apa yang di belakang mereka, apa yang masa lampau, apa yang masa lalu. Kalau kita kan sangat terbatas, ketutup sedikit penglihatan kita udah nggak tahu kita apa, siapa yang berdiri di balik tiang tembok ini kita nggak lihat, penglihatan kita terbatas, ilmu tentang 5 detik ke depan kita nggak tahu ya. Yang katanya dulu ada alarm tsunami, kadang kalau lagi error nggak bekerja susah juga. Nah, jadi syarat menjadi Tuhan itu ada dimiliki Allah dan memang pantas Allah lah yang wajib kita memang sembah dan ibadahi. Sudah azan ya. Insyaallah ya. Intinya insyaallah nanti di kesempatan selanjutnya kita lanjutkan relasi hubungan antara setiap kalimat dalam ayat kursi yang mengingatkan fadilah daripada ayat kursi ini. Tidaklah orang membaca ayat kursi setiap ba'da sholat. Tadi imam kita Pak Haji Muhammad SPD ya, sering beliau asal jadi imam mendawamkan dan sebenarnya mengajarkan kita untuk mengamalkan hadis ini. Orang yang mendawamkan ya istiqomah membaca ayat kursi setiap ba'da sholat fardu ya, tidaklah dia dengan kematian itu jaraknya hanya dia dan surga itu hanya kematian. Jadi jarak kita sama surga itu hanya kematian. Kalau kita mendawamkan ayat kursi setiap ba'da sholat maktubah, sholat fardu yang 5, ba'da maghrib baca. Jadi sependek-pendeknya duduk sebentar baca ayat kursi dah. Sesibuk-sibuknya kita duduk sebentar, assalamualaikum, assalamualaikum. Tidak sempat wirid subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, tidak sempat baca ayat, tidak sempat berdoa, tidak sempat zikir wirid tirakat yang lain, sependek-pendeknya baca ayat kursi. Dah setelah itu kalau emang ada urusan, ada hajat, ada undangan silahkan. Batas kita dengan surga hanya kematian. Jadi sudah dijamin ini ya. Yang mahal itu apa? Istiqomahnya. Ustadz, mudah sekali kayaknya masuk surga. Mudah diucapkan, sulit diamalkan. Sulit mengamalkan untuk selalu baca itu tidak mudah. Jadi insya Allah saya berani menyampaikan ini karena saya mendawamkan ini bertahun-tahun. Jangan sampai kita ini kelewat ya. Ada masa kita lewat, di situ kita meninggal. Nah, nggak dapat kita jaminannya ini. Nah, takutnya begitu. Jadi duduk sebentar, baca ayat kursi. Dan ini kan haruslah kita tahu semua ya, harus hafal ya.
Baca sebelum tidur, dia akan menjadi penjaga bagi kita. Dan banyak sekali. Dan istilah-istilah dalam Al-Quran kita perlu tahu. Yasin itu disebut sebagai jantungnya Al-Quran. Ayat kursi disebut sebagai ayat paling agungnya dalam Al-Quran. Nah, itu kita perlu tahu ya, perlu terbiasa untuk mendengar ini. Dan dari mana peluang terbesar untuk tahu ini ya? Salah satu peluangnya adalah menghadiri majelis taklim. Yang terakhir, man shoma ramadhana tsumma atba'u sittan min syawal kana kasyamid dahr. Yang mengingatkan, mengajak yang belum puasa Syawal 6 hari, masih ada kesempatan, selesaikan. Khususnya yang bapak-bapak yang sudah selesai itu tidak ada hutang misalnya, ya udah tinggal puasa Senin Kamis selesai. Yang ibu-ibu kalau hutangnya cuma 2 atau 3, selesaikan puasa qada Ramadannya dulu, baru Syawal ya. Kalau utangnya 20 Ramadan 20 hanya panjang nih ya, tipsnya begini, ya Allah saya pengen puasa Syawal dulu 6 hari, panjangkan usia saya, nanti di luar Syawal saya ganti yang 20 gitu. Jadi mari sama-sama ambil kesempatan. Puasa ibarat 1 tahun penuh tidak putus. Itu kan berat sekali ya. Dan selalu saya bilang puasa 6 sehari Syawal itu lebih berat rasanya dibandingkan puasa Ramadan yang 30 hari. 6 hari Syawal rasanya agak-agaknya lebih berat daripada 30 hari dengan beberapa alasan. Satu, karena puasa Ramadan itu rame-rame, asik. Yang kedua, wajib, tidak ada pilihan lain. Yang ketiga, godaan puasa Syawal itu banyak. Satu, nikahan. Ini saya kemarin diundang, undangan nikahan Syawal tuh mehol banyak sekali. Tapi cerdasnya kita nih, kita tunggu Lebaran Topat selesai. Orang Lombok tuh penuh dengan adab dan tata krama. Ustaz Aming 7 hari pokoknya sebelum Lebaran Topat tuh kayaknya enggak ada yang nikah kan? Karena satu, masih suasana Lebaran, banyak halal bihalal, banyak silaturahim, banyak yang puasa sunnah. Begitu Lebaran Topat, besok tuh di meja sudah undangan ini. Jadi bulan Syawal ini bulan ujian bagi yang puasa sunnah Syawal. Kurang lebihnya mohon maaf, yang baik dan benar Allah dan Rasulnya, hilaf salah dari tiang pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Arif Maulana MRK atas apa yang telah disampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga